proses belajar mengajar Ibu Hanif itu masalahnya itu minat belajar siswanya itu agak berkurang ya. Coba ceritakan Ibu Hanif cara proses belajar mengajarnya tekniknya seperti apa, coba ceritakan dulu supaya saya tahu, supaya mungkin ada masukan atau solusi dari saya nanti. Ya seperti biasa nih, masuk kemudian ucapkan salam, kemudian berdoa, terus setelah berdoa kemudian absen, ya langsung ke materinya, mungkin mengingat kembali materi sebelumnya, kemudian lanjut ke materi intinya sampai ke penutup. Oh gitu ya Ibu Hanif ya. Nah, kalau secara proses Ibu Hanif itu tidak salah, cuma mungkin ada penyegaran sedikit. Contoh misalnya ini pengalaman saya ini, misalnya ini cuma masukan aja, mungkin ada ilmu lebih atau mungkin saya kurang atau lebih Ibu Hanif lihat apa aja nanti. Biasanya kalau saya di kelas itu biasanya minat belajarnya itu sangat tinggi. Sebab apa? Mungkin cara proses belajar mengajar saya sama Ibu Hanif sama saya itu beda. Kalau saya itu langkah-langkahnya seperti ini Ibu Hanif. Yang pertama tentu namanya kita salam dulu, setelah itu kita berdoa. Setelah berdoa saya melakukan namanya penyegaran diri atau namanya apresiasi kepada siswa, memberi semangat kepada siswa melalui namanya yang pertama namanya ice breaking dulu. Ice breaking dulu ya. Setelah itu saya melakukan namanya di sini saya melakukan namanya supaya menghangatkan suasana itu saya menyanyikan salah satu lagu wajib daerah atau nasional. Setelah itu dalam proses intinya itu saya namanya memberitahukan 7 pembelajaran hari ini, tapi di tengah-tengah itu tata-tata namanya untuk memperhangat suasana itu tetap lakukan namanya ada teknik semangat dan sebagainya, itu namanya speaking di tengah pelajaran. Setelah itu saya menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran itu. Setelah itu saya melakukan namanya tes sumatif atau tes akhir. Di situ saya mengetahui apakah siswa itu sudah dapat menyerap materi yang kita kerjakan hari ini. Itu aja pengalaman dari saya Bu Hanif. Berarti mungkin yang kurang di sini adalah ice breaking ya. Pada awal memberikan materi ya. Bisa juga mungkin di tengah-tengah materi bisa. Iya, itu sebagai pensemangat untuk misalnya ada siswa yang ngantuk mungkin ya kita istilahnya dari situ. Apalagi Bu Hanif mungkin ada masalah yang lain? Cuman itu saja sih sebenarnya, saya masih kurang ke ice breakingnya. Iya, mungkin apa alat peraga yang digunakan juga Ibu Hanif bentuknya seperti apa? Sudah dilakukan beberapa kerja kelompok juga kan sudah. Mungkin masih kurang di ice breakingnya itu aja. Mungkin kurang alat peraganya itu, misalnya kita menempel gambar yang menarik, apa itu sudah Ibu Hanif lakukan? Ya masih kurang. Iya, mungkin itu sebagai minat belajar siswa itu juga harus namanya kita buat gambar atau alat peraga sederhana mungkin itu kita buat. Misalnya kita ambil gambar misalnya dalam pelajaran Ibu Hanif, pelajaran apa tadi yang diajarkan Ibu Hanif? Tadi pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Indonesia itu gambar, misalnya gambar orang mau pergi ke pasar. Anak yang lagi mandi kali mungkin ke sungai mungkin ya, di situ juga harus bikin alat peraga itu sangat menunjang proses belajar mengajar. Ada kalau perlu itu yang berwarna, yang pakai apa itu, kalau untuk sekolah kita ini kan alat peraganya itu kurang sekali, sangat kurang sekali, maka itu dibutuhkan keaktifan kita untuk berperaga. Iya, aktivitasnya itu. Iya, ada di sekitar kita. Iya, ya itu aja mungkin masukan dari saya Ibu Hanif. Ya terima kasih banyak Pak Guru, terima kasih banyak karena kita saling sharing aja ya. Iya Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya Bu. Mudah-mudahan siswanya nanti bisa lebih semangat. Iya, ini Ibu Hanif, mungkin Ibu Hanif nanti saya akan masuk di kelasnya. Saya akan lihat cara belajar Ibu Hanif nanti besok mungkin Ibu Hanif. Kebetulan Ibu Hanif punya jam besok. Kebetulan saya besok itu free jamnya. Iya, boleh itu. Pak Herman. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Sudah.
semuanya? Gimana kabarnya? Baik, sehat ya. Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Angkat tangan semuanya. Saya angkat tangan semuanya. 1, 2, 3. Masuk semua? Iya, masuk semua ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang akan kita pelajari hari ini adalah macam-macam bilangan. Ya, kemarin kan kita sudah kita sudah mempelajari bilangan bulat. Bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari apa saja? Ada bilangan bulat. Macam-macam bilangan. Nah, khususnya tentang bilangan genap dan bilangan apa? Bilangan genap dan bilangan ganjil ya. Kita akan pelajari tentang bilangan genap dan bilangan ganjil. Siapa yang tahu bilangan ganjil itu apa saja? Ibu kasih contoh ya. Nah, misalnya maju ke depan. Maju ke depan yang ini. Ayo. Iya, maju ke depan. Iya, siapa namanya? Boy. Boy ya. Nah, Boy ini ada berapa orang sih? Ada berapa orang sih? 1 ya? Nah, 1 orang ya. Maju lagi. Yang ini. Siapa namanya? Robi. Kalau ditambah dengan Robi di sini jadi berapa orang? 2 orang. 2 orang ya? Nah, kalau yang Boy tadi 1 orang, nah inilah yang dinamakan bilangan ganjil. Bilangan ganjil, tiwarlenya lah. Ya, nggak ada temannya. Bilangan ganjil. Nah, ketika ada Robi di sini, ada berapa orang tadinya? 2. Nah, ini yang dinamakan bilangan genap. Nah, tahu ya, bisa ya bedakan ya bilangan ganjil dan bilangan genap. Oke, maju lagi yang cewek ya. Nih, sini 1 orang lagi. Ibu tambah 1 lagi. Nah, ada berapa sih? 3. Kalau di ini kan misalnya yang punya pasangan kan Boy sama Robi. Sedangkan siapa namanya? Rasti ini nggak punya pasangan. Nah, nggak punya pasangan kan? Nah, kalau digabungkan jadi 3, berarti ini dinamakan bilangan ganjil karena tidak punya pasangan salah satunya ya. Nah, seandainya ditambah lagi 1 lagi, ayo maju ke sini. Tambah 1 lagi. Ini jadi berapa orang ini? 4. Jadi ini namanya bilangan apa? Bilangan genap.
Kami ingin mengenalkan bilangan ganjil. Mengenalkan bilangan ganjil. 11, 19, 25, 23 boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Urutannya kelompok dua ya. Ayo, Egi yang pimpin. Ayo, mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Kena Egi. Ya, bilangan genapnya 8, 10, 14. Iya, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Tadi kan sudah kalian lakukan presentasi masing-masing kelompok ya. Nah, kita bisa simpulkan ya, simpulkan materi kita dari tadi sampai kalian mempresentasikan. Nah, kesimpulannya apa? Bilangan ganjil dan bilangan genap itu apa? Bilangan ganjil itu apa saja tadi itu? Bilangan ganjil apa saja? Mulai dari angka ya, angka kecil dulu, yang paling kecil dulu. Angka bilangan ganjil 1, 3, 4, 5, 7, 9, 19, dan seterusnya tak terhingga ya. Nah, sekarang yang bilangan genap. Berapa saja angkanya tadi itu? Mulai dari 2, 14. Apalagi nyambung? Nyambung? 16, 18, sampai seterusnya tak terhingga ya. Nah, jadi bilangan ganjil itu yang tidak habis dibagi 2. Kalau bilangan genap, bilangan yang habis dibagi 2 atau kelipatan 2. Aja lah. Nah, ada PR-nya nanti di rumah ya. PR-nya adalah tuliskan bilangan ganjil dan bilangan genap mulai dari angka 40 sampai seterusnya ya. Mulai dari angka 40 sampai seterusnya, bilangan ganjil dan bilangan genap. Pisahkan ya. Bisa? Besok Ibu periksa PR-nya ya. Oke, baik. Pendapat pimpin doanya tuh. Pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Ya, pagi Fani. Pagi, Pak. Ya, dari hasil observasi saya lakukan kemarin, untuk langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Hanif itu mulai dari langkah apresiasi atau pembukaan sampai penutup itu saya anggap sudah Ibu jalani lakukan dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu Hanif telah dilakukan perbaikan seperti itu? Ya, sebelumnya sudah memberikan beberapa masukan yang sangat bermanfaat menurut saya. Perasaan saya sih merasa termotivasi karena melihat anak-anak senang dengan metode yang saya lakukan kemarin dengan menambah beberapa media pembelajaran peraga yang cukup menarik. Mungkin masih perlu ditambah lagi alat yang lebih baik lagi. Ya, dari hasil observasi kita kemarin untuk alat peragat ini ya perlu ditambahkan lagi. Ya. Kebetulan mungkin keadaan sekolah kita ini Iya. tidak menginginkan alat peragat yang digunakan karena minimnya dana yang ini, makanya perlu inisiatif kita untuk membuat alat peragat sedemikian rupa
sederhana mungkin Bu Hanif ya. Saya pikirkan makanya ada ya sudah memang ya cukup menarik untuk menarik antusias siswa-siswa. Nah, ya kemarin juga saya lihat itu siswa itu lebih bagus cara penyampaian kemarin, dan siswa itu dapat diterima dengan cara alat perata yang digunakan Ibu Hanis dulu. Saya lihat di ruang kelas itu proses belajar dan mengajar itu lebih hidup lagi mungkin kemarin itu karena mungkin gimana perasaannya gimana kalau dilakukan kayak perubahan seperti itu. Maka ya senang Bu Hanis ya. Maka dengan itu Ibu Hanis ada untuk kegiatan selanjutnya mungkin apa komitmen Ibu Hanis tentang proses belajar mengajar yang diajarkan Ibu Hanis kemarin, komitmen Ibu Hanis itu? Ya mungkin saya akan tetap konsisten Ya. alat perata seperti itu yang mirip seperti itu. Ya. Konsisten aja. Nah, Terus iya. nanti dia bisa meningkatkan pembelajaran. Ya, itu makanya Ibu Hanis. Saya sudah katakan tadi bahwa sekolah ini kita ini sekolah kecil. Makanya pintar-pintar kita buat namanya alat perangkat Ibu Hanis, mulai dari media yang kita gunakan dan proses belajar mengajarnya seperti apa. Makanya Ibu Hanis sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Makanya saya ini bukan menggurui Ibu Hanis tapi saling mengingatkan aja. Maka dengan itu komitmen Ibu Hanis saya sudah katakan, Ibu Hanis berkomitmen akan melanjutkan apa yang menjadi yang sudah Ibu Hanis lakukan. Ya mungkin harapan Ibu Hanis ke depannya seperti apa dengan proses seperti ini Ibu Hanis? Harapan saya dengan adanya perubahan seperti ini semoga siswa dapat menerimanya, semoga siswa nanti dapat lebih semangat lagi untuk belajar. Iya, tentu kita sama punya harapan yang sama. Ibu Hanis itu mencerdaskan kehidupan saya ya. Nah, sekali lagi saya mau tanya Ibu Hanis, bagaimana perasaannya kemarin Ibu Hanis? Ya senang lah. Senang ya. Ya. Nah, terima kasih Bu Hanis ya. Mungkin ada keluhan apa segala itu Bu Hanis, jangan sukan-sukan kita saling tukar pendapat. Mungkin ilmu Bu Hanis itu lebih tinggi dari saya, dan begitu pun ilmu Ibu Hanis masih ada yang kurang, mungkin saya bisa nambahkan. Maka dengan itu kita sharing-sharing Bu Hanis, kita saling belajar gitu. Bukan saya orang pintar, tapi kita sharing, makin banyak kita sharing rekan sejawat, berkolaborasi dengan teman-teman, otomatis proses belajar mengajar itu akan berlangsung. Kita sama-sama berkomitmen, kita apalagi dalam proses belajar mengajar itu, bahwa dalam semboyan Indonesia itu bahwa guru maju berarti Indonesia maju. Berarti itu semboyan kita Ibu Hanis, kita tergerak dan menggerakkan. Makanya saya sudah bergerak terhadap Ibu Hanis sudah tergerak oleh saya, dan saya menggerakkan apa yang dilakukan oleh Ibu Hanis kemarin. Cuma itu aja Ibu Hanis. Mungkin untuk kedepannya itu lebih baik lagi Ibu Hanis, kita sama-sama masih belajar Ibu Hanis. Ya, terima kasih Ibu Hanis ya. Sudah Ibu Hanis. Assalamualaikum.